Puan temui Surya Paloh, mandat Megawati, serta menebak nasib PKS dan Demokrat untuk 2024. Menebak alasan PDI Perjuangan membuka safari politik bersama partai-partai politik di Indonesia dengan menemui Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem tampaknya menjadi bahasan yang menarik selama beberapa ke depan. Ini tidak hanya karena Mbak Puan membawa pasukan merah mendatangi kantor Nasdem yang katanya letaknya tidak jauh dari kediaman Bu Megawati, tapi kita membaca berita soal salam yang berlebihan dari seorang Bambang Pacul, elit partai yang belakangan getol mengusung Puan. Juga kabar bahwa safari politik itu adalah mandat dari emaknya, Partai Benteng, sesuai hasil Rakernas PDI Perjuangan. Entah apa maksud Bambang Pacul melakukan semua itu. Apakah benar karena dia begitu menghormati Surya Paloh sampai harus mencium tangan seperti itu, atau sekedar trik politik saja untuk mencari sensasi supaya mendapatkan pemberitaan di mana-mana? Sepertinya masih sukar buat ditebak. Saya pun seandainya ada di lokasi dan kebetulan berada di barisan PDI Perjuangan, mungkin akan langsung Bambang Pacul dan berkata, "Sampean apa-apaan? Kok cium tangan begitu?" Lupakan sejenak Bambang Pacul. Kita mendingan melihat dari suasana pertemuan dari dua partai yang nasionalis ini. Akan seperti apa kira-kira dampaknya? Apakah nantinya kita melihat ada fans membuka relasi kedua partai? Meski bukan perkara yang tidak mungkin, tapi agaknya masih jauh kalau berpikiran ke arah sana. Apalagi belum lama ini beredar isu yang menyebut bahwa Nasdem dan pemerintah Jokowi akan berpisah jalan karena Nasdem diduga kuat akan mengusung Anies Baswedan. Namun, menyimpulkan bahwa Nasdem dan PDI Perjuangan tidak akan berkoalisi kok rasanya juga masih buru-buru ya. Meski bagi sebagian orang pertemuan PDI Perjuangan dan Nasdem seperti ingin mentahkan isu tersebut, jangan lupa, ini kan perkara politik yang katanya cair dan tak jarang diwarnai drama hingga kepalsuan buat mengecoh media. Kemudian menariknya lagi adalah pertemuan ini jangan-jangan akan membentuk kekuatan yang baru dalam peta koalisi di tanah air menghadapi pemilu 2024 nanti. Sebelumnya kita tahu ada koalisi yang disebut Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terbentuk antara Golkar, PAN, dan P3. Terus ada lagi potensi koalisi yang masih belum jelas atau masih sebatas wacana dan kuar-kuar di media. Namun tampaknya PDIP tidak akan berkoalisi dengan PKS dan Demokrat karena yang satu katanya beda ideologi, terus satunya lagi mulai diragukan nasionalismenya. Mirip sih sama Nasdem, yang bagi saya pantas diragukan nasionalismenya kalau sampai mendukung calon yang lekat dengan politik identitas dan didukung oleh kelompok radikal. Kalau begitu, bagaimana dengan nasib PKS dan Demokrat? Yang nggak apa-apa, alias biarkan saja mereka saling berteman, tapi berdua saja. Kan masih nggak cukup buat mengusung capres sendiri. Lagi pula tampaknya nggak ada ruginya kalau partai-partai lain menolak berkoalisi dengan PKS dan Demokrat setelah sikap politik yang mereka tunjukkan ke 8 tahun terakhir. Ya sekali-kali biarkan saja mereka manyun, karena seperti tidak ada yang berteman dengan mereka. Karena dilihat dari sisi nasionalis, sama-sama tampaknya
tidak memenuhi syarat itu. Jadi, mari kita lihat apa yang akan terjadi sampai setidaknya akhir 2022 nanti. Katanya politik kita kan sangat dinamis, dan apapun bisa terjadi. Semoga nanti kita tidak dihadapkan pada pilihan capres dan cawapres yang kurang pantas untuk Pilpres 2024 ya. Apalagi saya melihat dari beberapa nama yang ada, rasanya kok belum pantas. Bahkan sampai 10 tahun ke depan, mereka sebaiknya jangan sampai dicalonkan sebagai orang nomor 1 di negeri kita. Karena masa depan negeri ini menjadi taruhannya